Warga Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di Sungai Bianglo yang tak jauh dari tempat wisata pemandian Eremerasa. Korban ditemukan oleh warga yang hendak mandi di sungai. Mayat korban ditemukan dalam kondisi termutilasi, yang mana kedua kaki korban terpisah dari tubuhnya serta membusuk. Korban diketahui berinisial M dan masih berusia 16 tahun. Korban meninggalkan rumah pada tanggal 1 September 2022 dan dinyatakan menghilang oleh pihak keluarga. Jenazah tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi sesuai dengan persetujuan dari pihak keluarga. Setelah otopsi kita masih menunggu dari pihak rumah sakit kapan otopsi dan hasil seperti apa. Tentu dari saat itu kita dapat titik terang terkait penyebab daripada kematian tersebut. Jasad korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria di Bengkulu, Utara Bengkulu, tega menyembelih dan memakan kucing yang sedang hamil. Ya, saat melakukan aksinya, pelaku membuat foto dan video yang kemudian diunggah ke media sosial. Aksi seorang pemuda warga Bengkulu Utara Bengkulu menghebohkan jagat maya. Aksi sadisnya menyembelih seekor kucing hingga memasak dagingnya ini viral setelah dibagikan di sejumlah akun media sosial miliknya. Bahkan terlihat juga 3 ekor anak kucing yang mati yang diduga merupakan anak kucing yang masih dalam kandungan. Dalam akun media sosialnya, pelaku sengaja memasak kucing untuk menu sarapan. Lantaran aksi tak wajar ini, sejumlah komunitas pecinta kucing dari seluruh Indonesia melaporkannya ke polisi untuk ditindaklanjuti. Terkait yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, nanti akan kita coba lakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut rekomendasinya seperti apa ada gangguan kejiwaan ataupun depresi dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan. Oke, kasus seperti ini kan tidak mesti harus ada laporan, bisa langsung melakukan lidik seperti itu ya sebenarnya. Nanti kita dalami lebih lanjut ya terkait masalah ini. Apabila nanti terbukti, secara prosedur akan kita informasikan lebih lanjut. Nunggu daging masak, rebus baru digoreng. Santai. Jika tidak terbukti alami gangguan kejiwaan, pelaku akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun jika sebaliknya, pelaku harus segera mendapatkan penanganan serius. Rencananya, hari ini komunitas pecinta kucing akan datang ke Polres Bengkulu Utara untuk membuat laporan. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria kedapatan mencuri uang dari dalam kotak amal di halaman masjid di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dan aksi pria ini pun pemirsa terekam oleh kamera pengawas. Aksi seorang pria membobol 2 kotak infak masjid yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Pelaku terbilang nekat karena selain beraksi seorang diri, pelaku membobol kotak tersebut pada dini hari di pelataran masjid. Pelaku merusak gembok kotak infak dan menguras seluruh isi dalam kotak. Selesai beraksi, pelaku langsung melarikan diri. Itu tukang kebersihan kita menemui tabung impor kita yang di kamar mandi di depan samping pintu kamar mandi jebol ataupun dicongkel orang. Kemudian disampaikannya, kemudian saya tengok itu memang udah jelas. Saya yakin entah ada lagi yang lain. Kemudian saya checking yang pas di depan pintu, ternyata itu pun sudah dicongkel juga kuncinya. Atas kejadian ini, pengelola masjid akan melaporkan peristiwa pembobolan ke polisi. Pihak masjid pun mengalami kerugian mencapai 1 juta rupiah. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi penggagalan pencurian sepeda motor milik seorang dokter di Probolinggo, Jawa Timur berlangsung dramatis. Kawanan pencuri yang berusaha kabur dengan sepeda motor curian berkali-kali melemparkan bom ikan alias bondet ke arah petugas keamanan. Dan 2 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Dua pelaku pencurian sepeda motor di RSUD Tongas, Probolinggo, Jawa Timur melemparkan bom ikan alias bondet saat berusaha kabur. Seorang petugas keamanan yang berusaha mencegah terkena lemparan bondet. Drama penggagalan pencurian berlanjut saat sebuah mobil dinas berusaha menghentikan kedua pelaku. Dalam upayanya menghalangi petugas, seorang pelaku kembali melemparkan bondet. Kawanan pencuri ini pun berhasil kabur dengan meninggalkan sepeda motor yang merupakan milik salah seorang dokter. Akibat ledakan bondet, 2 petugas keamanan mengalami luka di bagian kaki dan lengan. Ada dia mau mengatakan bondet kalau pegang lagi orang mau Berapa kali ngelempar? itu 2 kali, yang satunya ke sana, satunya lagi dibuat melakukan identifikasi yang dilakukan baik di TKP termasuk darah ada yang tertinggal di TKP terakhir waktu bondet meledak secara sendirinya mengenai pelaku yang kebetulan mengenai di tangannya. Darah sudah diambil sampelnya termasuk keterangan saksi-saksi ciri-cirinya sehingga polisi tetap mendalami dan nanti tindak lanjut adalah melakukan penyelidikan. Peristiwa percobaan pencurian kendaraan bermotor ini kemudian dilaporkan ke Mapolsek Tongas dan memburu para pelaku. Ya, pemirsa, tim gabungan Polres Probolinggo Kota, Polres Pasuruan Kota, dan Jatan Ras Polda Jatim berhasil menangkap para pelaku pencuri pelempar bom bondet yang beraksi di RSUD Tongas Probolinggo, pemirsa. Dan sudah bersama kami, pemirsa, Bapak Kapolres Probolinggo, ada Bapak AKBP Wadi Sabani. Halo, selamat siang Pak Wadi. Selamat siang. Nah, Pak Wadi, ini bagaimana Bapak proses penangkapan kemarin, Bapak? Ya, tentunya kemarin siang anggota kami Polres Probolinggo Kota, Opsnal, bergabung bersama anggota atau Opsnal Polres Pasuruan Kota dan juga anggota dari Jatan Ras Polda. Kita tim gabungan, alhamdulillah bisa mengamankan pelaku yang diduga menjadi pelaku atau aksi pencurian kendaraan bermotor dengan modus pelemparan bondet. Alhamdulillah saat ini 1 pelaku bisa kita tangkap, kita amankan. Masih ada 1 orang lagi pelaku yang saat ini masih kita lakukan pencarian. Pelaku ini memang pemain lama atau memang baru, Pak? Ya, ini hasil dari pendalaman kami. Memang ini pelaku ini spesialis curanmor, namun juga dia tidak akan segan-segan melukai korban ataupun masyarakat yang berusaha menghalangi aksi-aksi kejahatannya. Modus yang sering dia lakukan yaitu dengan melempar bondet dan juga senjata tajam, Mbak. Oke, ini artinya pelaku adalah pelaku lama, Bapak. Ini apakah mereka biasa beraksi berdua, Bapak, dan sudah berapa kali Bapak beraksi dari penyelidikan awal? Untuk sementara ini hasil pendalaman kami untuk pelaku ini biasa melakukan aksi-aksi kejahatannya ini berdua, dan dia termasuk bisa kita kategorikan ini adalah pelaku lintas kabupaten atau kota, karena beberapa wilayah mereka pernah melakukan aksinya. Selain di wilayah Probolinggo Raya juga Pasuruan, kemudian juga Sidoarjo, dan ini masih kita dalami lagi untuk wilayah-wilayah lainnya. Oke, kalau dalam pendalamannya sendiri Bapak, apakah ada temuan misalnya mereka memiliki jaringan di tempat-tempat yang lain, jadi memang pelaku ini tidak hanya 2 orang begitu, Pak? Ya, ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, Pak. Ya, Bapak, ini ada ciri khas yang berbeda, Bapak, dari pencurian lainnya. Ini menggunakan bondet, Bapak. Alasan mereka apa, Bapak, menggunakan bom bondet ini? Betul. Jadi ini salah satu modus yang sering mereka atau pelaku ini lakukan.
sasarannya sebetulnya mereka itu adalah menyasar kendaraan-kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Namun mereka di dalam melakukan aksinya tersebut, mereka mempersiapkan diri dengan senjata tajam dan bondet atau sejenis bom ikan. Nah, ini mereka tidak segan-segan ketika aksinya mereka tersebut diketahui ataupun menghalangi oleh korban ataupun masyarakat lainnya, mereka tidak segan-segan untuk menggunakan tajam ataupun bondet atau bom ikan ini ketika aksinya dihalangi tersebut. Oke, untuk sanksi hukumannya sendiri Pak, untuk pelaku yang sudah tertangkap dan nantinya ketika pelaku yang satunya lagi nanti tertangkap, kira-kira apa Pak? Tentunya untuk saat ini kami menerapkan pasal 365 junto 53 KUHP, itu ancaman hukumannya 9 tahun. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak AKBP Wadi Sabani selaku Kapolres Probolinggo Kota. Semoga salah satu pelaku yang masih buron segera tertangkap. Terima kasih banyak Bapak. Ya, pemirsa, polisi menahan 2 tersangka kasus kekerasan yang menyebabkan kematian santri Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Ya, tersangka adalah kakak kelas korban yaitu MFA dan IH. Penyidikan kasus kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 11 Pondok Darussalam Gontor Ponorogo, menemukan titik terang. Setelah menggelar olah TKP, memeriksa saksi dan otopsi, polisi akhirnya menetapkan tersangka yang tidak lain adalah kakak kelas korban, yaitu MFA, santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH, asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang masih di bawah umur dan telah ditahan di rumah tahanan anak. Hasil penyidikan, kedua pelaku menganiaya korban menggunakan kayu. Pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrim Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo meninggal dunia. Jenazah dipulangkan ke Palembang. Ibu korban, Soimah, curiga anaknya meninggal tidak wajar. Pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengakui adanya dugaan tindak penganiayaan. Pelaku penganiayaan pun telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Kementerian Agama juga turut melakukan investigasi dan hasilnya penganiayaan terjadi setelah kegiatan perkemahan pramuka. Pihaknya juga memastikan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa santri ini adalah melanggar hukum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuhi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Pekanbaru Riau terus mendalami kasus penemuan mayat seorang ASN wanita yang tergantung di pintu mobil yang terparkir di basmen kantor DPRD Riau. Satreskrim Polresta Pekanbaru terus mendalami kasus penemuan mayat seorang wanita yang tergantung di pintu mobil di parkiran gedung DPRD Riau. Dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian korban bukanlah gantung diri, melainkan ada tanda kekerasan benda tumpul di leher korban. Menindaklanjuti perkembangan, kita merencanakan ada pemeriksaan sebanyak 5 saksi lagi. Kemudian langkah-langkah juga telah dilakukan untuk pengambilan CCTV di TKP dan olah TKP bersama tim identifikasi dari Satreskrim Polresta dan Polda Riau. Dari penyelidikan diketahui korban bernama Fitria Yuli Sunarti, berusia 40 tahun dan merupakan ASN di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau. Terkait isu korban tengah hamil terbantahkan karena diketahui korban sedang menstruasi. Sejauh ini polisi telah memeriksa 12 saksi dan masih mendalami rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan mayat. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yos,
Pemirsa, sebuah video memperlihatkan arogansi pengendara mobil yang diduga anggota polisi viral di media sosial. Kejadian ini pun mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Video perdebatan antara dua orang pria diduga anggota kepolisian dan ketua RT viral di media sosial. Video berdurasi 2 menit 19 detik ini menunjukkan perdebatan lantaran pria yang diduga polisi tidak mau memundurkan mobilnya yang menghalangi jalan keluar komplek perumahan. Ini aku viralin ya Pak, Akibat arogansi pengemudi, ketua RT setempat sampai mendorong mobil milik pria yang diduga polisi tersebut. Dalam video itu juga terlihat jelas plat nomor minibus yang menghalangi jalan keluar perumahan. Jujur aja dia nggak mau sampai Pak RT kayak begini, Masya Allah. Video viral ini pun mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun Twitternya, Mahfud bertanya apakah kejadian itu benar atau hanya konten buatan. Jika benar, Mahfud meminta agar pihak kepolisian mengusut persoalan itu. Meski akhirnya mobil tersebut dipindahkan oleh pengemudi yang diduga polisi, namun perdebatan antara ketua RT dan dirinya masih berlanjut hingga akhir video yang viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Banget ya, Pak.